Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 2. Yuk kita persiapkan buku cerdas tangkasnya. Dalam pembelajaran ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari. Muatan yang pertama adalah PPKN 3.1 dan 4.1. Dalam hal ini, kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, sila yang keempat. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila keempat dalam kehidupan sehari-hari antara lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan 3. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Selanjutnya, kegiatan 1, kita akan mencari informasi melalui internet terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Kalian dapat melaksanakan kegiatan ini secara mandiri atau berkelompok. Carilah contoh yang ada di internet terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila keempat, yang ada di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Kan dalam tabel tersebut. Dan di antara contoh-contoh yang sudah kalian tuliskan, manakah yang pernah kalian lakukan? Tuliskan juga di lembar kerja kalian. Selanjutnya, kita akan membahas evaluasi. Ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Jika dalam musyawarah pendapat kita tidak disetujui, maka sikap kita adalah A. Menerima dengan lapang dada. B. Keluar dari tempat rapat. C. Tidak mau melaksanakan hasil keputusan. D. Mempertahankan pendapat sampai disetujui. Jawaban yang betul adalah A. Menerima dengan lapang dada. Soal nomor 2. Nilai yang terkandung dari sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan. 3. Hasil keputusan dalam musyawarah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 4. Kepala banteng digunakan sebagai lambang sila keempat karena memiliki filosofi sebagai hewan yang berwatak sosial atau hewan sosial. Soal yang kelima, mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain? Karena setiap manusia memiliki hak, dan salah satu haknya adalah hak berpendapat. Sehingga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selanjutnya adalah muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Dalam SBDP ini, kita akan mempelajari tentang teknik-teknik pembuatan patung. Ada 5 teknik dalam pembuatan patung.
sehingga tercipta bentuk yang diinginkan. Teknik ini cocok untuk bahan lunak seperti plastisin dan tanah liat. 2 adalah teknik pahat. Teknik ini merupakan teknik membuat patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat dan palu. Teknik ini cocok untuk bahan kayu dan batu. 3. Teknik cetak. Teknik ini dapat dilakukan dengan cetak tuang atau biasa disebut dengan cor atau cetak tekan. Tekniknya dengan memasukkan bahan ke dalam cetakan. Teknik ini cocok untuk bahan dari gips, semen, atau logam cair. Teknik yang keempat adalah teknik merangkai. Teknik membuat patung dengan merangkai berbagai bahan untuk menghubungkan berbagai objek. Materi yang digunakan dalam teknik ini bermacam-macam, seperti kayu, lilin, ataupun clay atau tanah liat. Teknik yang kelima adalah teknik konstruksi. Teknik membuat patung dengan cara menyambung beberapa bahan dengan kelas. Bahan yang cocok untuk teknik ini adalah logam atau besi. Nah, kalian bisa mencobanya. Nah, setelah kalian mengetahui berbagai macam teknik membuat patung, menganalisis teknik pembuatan patung. Kita tahu di Kecamatan Besuki, tepatnya di Desa Besole, banyak dijumpai pengrajin patung. Untuk menjawab pertanyaan berikut, carilah informasi dari berbagai sumber. Kalian bisa melihat melalui internet, bertanya dengan gurumu, bertanya dengan orang-orang di sekitarmu, orang tua, saudara, atau teman. Itu identifikasi jenis patung dengan memberi tanda checklist. Lihat patung yang disajikan. Jadi jenis patungnya merupakan patung apa? Terus jenis batu yang digunakan. Batu apa? Teknik pembuatannya bagaimana? Dan alat-alat yang digunakan apa saja. Silahkan dikerjakan baik dengan sendiri ataupun berkelompok. Selanjutnya kita akan mempelajari evaluasi pada Ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan keras adalah A. Butsir dan pahat, B. Cetakan dan amplas, C. Butsir, gergaji, dan cetakan, D. Palu, pahat, dan amplas. Jawaban yang betul adalah D, yaitu untuk membuat patung dari bahan keras, kita akan menggunakan palu, pahat, dan amplas. Soal nomor 2. Bahan dalam pembuatan patung akan mempengaruhi titik-titik yang digunakan. Akan mempengaruhi alat. 3. Meja putar adalah alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak. 4. Kayu dapat dibuat menjadi patung dengan teknik pahat. 5. Apakah perbedaan teknik membuat patung, teknik cetak tuang atau cor dengan cetak tekan? Apa perbedaannya? Yang jelas tekniknya dengan memasukkan bahan ke dalam cetakan.
Kalau teknik cetak tuang, bahan sebelumnya dicairkan terlebih dahulu, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Sedangkan pada cetak tekan, bahan dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian ditekan-tekan. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu bersemangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.